Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf agak terlambat sedikit agak banyak. Ada pertanyaan dari brosur? Ada pertanyaan dari brosur. Yang pertama, hikmah apa yang bisa diambil dari mengetahui bentuk fisik Rasulullah SAW? Sebab menurut saya, bentuk fisik seperti apapun, kita tetap wajib taat pada Rasulullah. Maka kamu boleh tahu, boleh tidak. Gambaran Rasulullah itu seperti apa, seperti itu gitu loh. Hikmah apa? Ya yang bisa diambil pelajaran, diambil pelajaran. Contohnya Rasulullah itu kalau berjalan, pandangannya lurus. Tidak seperti kamu nginget-ngisor terus. Kemarin yang sering dapat uang 50.000 itu loh. Ya, ini sering dapat karena melakukannya nginget-ngisor terus. Nah, Rasulullah kalau jalan tegap, pandangannya lurus ke depan. Dan kalau berjalan tidak keluyur-keluyur, tidak gitu. Ya, digambarkan seperti turun dari jalan yang turun gitu loh, dari cepat. Jalannya cepat. Tidak ada jalan keluyur-keluyur terus karo rangkulan, itu enggak ada ini. Ya, ini yang bisa menirukan begini itu malah orang-orang barat sana. Ketika saya di Jerman itu reneng wong mlaku keluyur-keluyur. Jualannya seperti nek kene ngarani kok kesusul. Padahal itu memang tiap harinya begitu. Lang naik tangga, lift itu ya. Itu sudah ada, enggak boleh. Mesti harus jalan cepat. Nah, kalau tidak ya ditendang tadi, nyingkir dia. Maka yang tidak ya harus nyisih, kasih jalan mereka. Jadi jalannya cepat. Putri-putri pun juga begitu. Orang yang kok kaya macan luwe. Enggak ada ya. Lengket-lengket kaya macan luwe gitu loh. Kan putri Solo. Ya. Di sana enggak ada gitu. Semuanya serba cepat. Naik kereta api juga begitu. Oh, enggak cepat ketinggalan. Enggak mau kereta berhenti lama-lama itu enggak mau. Di sana kereta juga itu enggak usah ditarik karcis. Ada kotak, naruh sendiri, masukkan di dalam kotak. Di bis apa kereta itu rek nengok kondektur nari itu enggak ada. Model kene ora bayar kabeh modelnya. Oh ditarik wis sok ndelik kok ya. Tari aja kadang-kala kalau pas kondekturnya waktu pura-pura tidur atau pura-pura ke WC gitu kan. Nah, nanti kalau sudah kembali lagi. Nah, jujur itu. Dan sepanjang jalan tidak pernah ketemu polisi. Maka waktu itu saya tanya penunjuk jalannya sana kok sepanjang jalan lalu lintasnya tidak ada polisi ya. Sama sekali nggak ada polisi. Ya karena orangnya sudah disiplin. Lampu merah, tanpa polisi satu pun nggak pernah ketemu. Ya, kalau di sini ya polisi, ya, iya banyak. Saya nganggo polisi wae sih. Melanggar-langgar apalagi tidak pakai. Jadi kedisiplinan kita itu kurang. Maka orang sering mengatakan sebetulnya Islam itu ya orang barat itu katanya itu sebenarnya mengamalkan Islam. Ya sebagian. Sebetulnya bukan mengamalkan Islam, dia tidak mengerti mengamalkan itu hanya kedisiplinan, kesungguhan, tanggung jawab itu hanya menjaga gengsi saja. Tidak ada kok ini rasa takut pada Allah itu nggak ada. Nah kita yang mayoritas agama Islam itu malah nggak takut pada Allah, nggak takut pada manusia, nggak jaga gengsi, nama baik, bohong itu biasa kita. Malah kadang-kadang sudah jelas bohong aja masih sumpah kok. Sumpah untuk menguatkan kebohongannya, padahal jelas-jelas bohong. Iso wallahi baru nanti setelah ditunjukkan saksi baru menang ya. Tapi sebelum itu wallahi terus gitu. Nah itu jadi pada Allah juga enggak takut, pada manusia apalagi. Kalau sudah pada Allah tidak takut ya pada manusia lebih tidak takut lagi. Ya. Pada Allah itu kalau orang takut pada Allah, yakin Allah itu enggak bisa ditipu. Sekalipun kita berbuat sesuatu tidak ada orang melihat, tapi Allah selalu menemani kita. Ya, coba dibaca ayatnya itu. Ya, semua itu saya tunjukkan dengan ayat Quran. Kalau kamu berdua, Allah yang ketiga. Kamu ketiga, Allah yang keempat. Itu selalu begitu.
Terus ditutup akhir ayat itu, Allah selalu menemani kamu di mana saja kamu berada. Itu enggak takut juga, walaupun ayatnya sering dibaca. Sering baca, sering diterangkan, tapi enggak ada rasa takut. Allah itu seperti enggak pernah tergambar, mengawasi itu enggak pernah. Yang diawasi, yang merasaan diawasi hanya oleh manusia saja. Coba dibaca dalam surat Al-Mujadalah ya. Surat Al-Mujadalah nomor surat 58 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya dah. Innallaha bikulli syai'in alim. Kamu berada 2 orang, Allah yang ketiga. Berada 4 orang, Allah yang kelima. Jumlah lebih banyak dari itu atau kurang dari itu? Kalau kurang dari 2 orang berarti berapa orang? 1 orang. Sekalipun kamu berada 1 orang, Allah yang kedua. Maka diakhiri Allah selalu menemani kamu di mana saja berada. Maka orang itu sebenarnya kalau mau menipu Allah itu ya percuma, dengan jalan apapun tidak bisa. Maka jangan mudah-mudah sumpah wallahi untuk memanggil nama Allah untuk sumpah menguatkan kebohongannya. Dosanya double itu. Wis goroh itu bohong itu dosa, tambah lagi sumpah. Nah, dosanya besar itu ya. Nah itulah. Kemudian hikmah apa yang ditanyakan kepada Rasulullah tadi? Selain itu, biar kita itu tidak menerawang. Dan juga jangan seolah-olah kita mengikuti sunnah Nabi padahal tidak ngerti. Tanda boleh pakai baju. Ya, baju harus putih terus. Padahal Nabi ternyata pakai baju merah. Jadi baju merah itu boleh enggak? Boleh. Ya tak? Jadi itu biar tahu pada baju orang Islam bajunya merah, Nabi sendiri pakai baju merah. Itulah baju merah. Malah di sini terangkan ketika Nabi baju merah tampak ya wagah gitu ya, seperti enggak pernah lihat orang seperti Nabi pakai baju merah kuwi. Joko terus wah nakno Nabi PDI ya. Nah, itu pikiran kita ya kan. Ndak kudu baju putih aja kok tidak. Nabi tidak pakai baju takwa ya, gitu. Baju koko gitu loh. Kalau kita enggak, ya, tidak ada model-model seperti itu. Nah, kemudian kalau berjalan, kalau pakai baju, kemudian apalagi itu, yang tidak bisa ditiru ya jangan ditiru. Tapi ngerti kepribadian Rasulullah itu tentang bentuk postur tubuhnya seperti itu. Rambut beliau panjang apa nek ngarani kene. Gondrong itu dah. Nah, wong Islam rambutnya gondrong. Intine wong Islam rambutnya gundul apa gitu, ya dah. Nanti rambutnya sendiri Nabi panjang. Yang penting rapi. Ya, rambutnya panjang sampai di daun telinga sini, gitu ya kan panjang kan? Nah, jadi rambut panjang gondrong boleh, yang penting rapi, karena Nabi pernah melihat seorang yang rambutnya itu acak-acakan. Panggil oleh Nabi, apa kamu tidak punya sisir untuk merapikan rambutmu? Gitu. Jadi gondrong tidak diatur ya tidak boleh itu. Apalagi gondrong ora diatur, ora tahu kramasi, akhirnya kukur-kukur tumane mabur. Nah, itu ya bersih, harus dijaga kebersihannya. Boleh. Ya.
Jadi jangan seolah-olah Nabi itu orangnya ngelunuh, popora entuk, enggak, ya. Nabi itu gagah orangnya. Kalau berjalan tegap, pandangannya lurus, tidak pernah nolah-noleh seperti kamu itu ya. Apalagi yang perlu ditanyakan? Di brosur halaman 5 disebutkan bahwa di antara kedua bahunya atau bahu beliau ada tanda kenabian. Bentuknya seperti apa tanda kenabian tersebut? Aku ya ngerti ya. Tidak tahu. Hanya di antara di belakang ketika pendeta Bukhairah, ya, pendeta Bukhairah ketika ketemu Nabi diajak berdagang Abu Thalib, Nabi duduk di suatu pohon, diperhatikan, gitu. Bukhairah memberitahu pada Abu Thalib itu tidak ada orang yang duduk di situ bawah pohon itu kecuali dia seorang nabi. Itu masih kecil, masih artinya belum diangkat jadi nabi. Nah, tetapi membaca perilaku Nabi dicocokkan dengan kitab Injil atau Taurat yang ada pada mereka, ya sepertinya mirip yang disebut dalam kitab. Nah, terus disuruh buka bajunya. Buka bajunya. Nah, di belakang ternyata antara dua bahu kanan kiri, di tengah-tengah sini agak ke sebelah kiri ada tanda kenabian. Nah, itu yang disebut oleh pendeta Bukhairah itu. Maka akhirnya Abu Thalib diberitahu supaya dibawa pulang, jangan diteruskan perjalananmu. Karena nanti kalau ketemu orang Yahudi, orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad itu orang Yahudi. Benci kepada Islam itu orang Yahudi sampai sekarang itu. Maka supaya dibawa pulang, nanti khawatir kalau ketemu Yahudi, tanda-tanda kenabian ini ada, nanti bisa dibunuh. Abu Thalib diberitahu itu. Lah Abu Thalib itu sebenarnya juga sudah sejak Nabi belum diangkat jadi Nabi, sudah diberitahu oleh pendeta tadi bahwa ini ponakanmu calon jadi pemimpin, calon jadi Nabi. Ya. Nah ketika Nabi diangkat betul, Muhammad diangkat jadi Nabi atau jadi Rasul, Abu Thalib masih menangi gangguan dari orang-orang Quraisy untuk mencelakakan Nabi. Abu Thalib menjadi bentengnya. Ya. Tapi mengapa dia tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad? Ya. Tidak beriman. Tetapi serangan dari orang-orang Quraisy selalu Abu Thalib menjadi dempernya, yang membantu karena keponakannya ini. Nah, ketika tokoh-tokoh Quraisy datang menemui Abu Thalib, memerintahkan supaya Nabi berhenti di dalam dakwah, saat ini lewat Abu Thalib juga sampaikan kepada ponakmu apa yang diingini Muhammad itu. Ya, kalau dia menginginkan harta, kami jamin semua. Sampai ingin jadi raja, akan diangkat, ditaati oleh seluruh penduduk kaum Quraisy atau Arab pada saat itu. Tapi satu syaratnya, suruh berhenti dakwah. Nah itu sampaikan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawab pada pamannya, sampaikan paman, jangankan hanya itu yang diberikan. Andai kata mereka bisa mengambil matahari dan bulan, diletakkan di kedua tangan saya tidak akan berhenti dakwah. Sehingga Islam ini, kebenaran Islam, ketinggian Islam diketahui, dipahami oleh seluruh umat manusia ini. Atau saya mati bersama dakwah ini. Akhirnya sampaikan oleh Pak Thalib. Ada penduduk Quraisy itu. Tawari lagi. Ya. Abu Thalib, karena keponakanmu memang sudah tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dihentikan. Dan ini menjadi kemarahan seluruh orang-orang Quraisy. Ya. Lebih baik kamu pilih pemuda Quraisy yang paling ganteng, paling gagah, mana yang kamu cintai. Yang kamu ambil sebagai ganti keponakanmu, Muhammad serahkan pada kami, akan saya bunuh. Nah, kami tukar, kamu pilih yang mana itu yang anda suka. Nah, itu malah memuncak kemarahan Abu Thalib. Bagaimana otakmu ya? Saya suruh ngopeni anaknya orang, keponakan saya kamu bunuh. Nah, itu malah akhirnya Abu Thalib sungguh-sungguh di dalam membela Muhammad sebagai keponakannya, dalam menyampaikan dakwahnya itu apapun dibantu, dilindungi. Maka ketika meninggalnya Abu Thalib, tahun itu disebut tahun Amul Huzni, tahun berduka cita. Nabi agak susah ditinggal Nabi itu, tinggal Abu Thalib.
Karena setelah Abu Thalib meninggal, serangan dari kaum Quraisy makin berat. Ketika Abu Thalib masih ada, agak pekewoh dengan Abu Thalib. Nah disitulah sampai ketika Abu Thalib mau wafat, ditunggu oleh Nabi supaya menjadi orang yang beriman, dituntun, ditalkinkan, tetap tidak mau membaca itu. Maka setelah mati, Nabi Muhammad mencucurkan air mata. Betapa besar pembelaan Abu Thalib kepada dakwah Nabi, tapi matinya dalam keadaan kafir. Mengapa Nabi menangis? Karena saya tidak bisa menolong apapun di hadapan Allah nanti. Tidak bisa menolong walaupun pamannya. Ndak kok kowe arep ngarep-arep. Wong pamane ora iso ditolong gitu kok. Kok kita mau ngarep-arep nduk ning kono njaluk syafaate Nabi, goleki Nabi. Kok mau ketemu apa ya ngerti ta kowe? Kok mau ketemu Nabi Muhammad tuh ya kenal ini Nabi Muhammad itu. Nah, padahal Nabi kita mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mengikuti sunnahku bukan golonganku. Tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Nah itu. Jadi cinta kepada Nabi itu harus mengamalkan tuntunan-tuntunan yang diajarkannya. Aja mengarep-arep syafaate, tapi nek diajak mengikuti apa yang diamalkan Nabi, menolak atau menentang. Andai kata bisa kan lebih lebih suka mensyafaati pamannya sendiri daripada pada kita. Pamannya jelas lelah bertanya kepada Nabi sudah besar, pembelaannya terhadap Nabi besar. Bahkan beliau yang ngopeni ibaratnya sejak kecil, diajak berdagang sampai jadi Nabi, sampai dinikahkan dengan istrinya itu Khadijah itu, yang memberikan mahar 100 ekor unta, itu juga Abu Thalib itu betapa besar pembelaan pada Nabi, tapi matinya dalam keadaan tidak mau menjadi orang yang beriman. Nah, kalau kita apa? Pembelaan kita terhadap Nabi apa? Nah, kita kan siap saat membaca sholawatnya. Iya, ya sholawat untuk Nabi. Tapi kalau diajak menurut apa yang diajarkan Nabi, tidak mau. Pilih melu ajarannya baik, ajarannya bapake gitu. Nah, saya kalau mengikuti ajaran Nabi, orang umum neng desa kene. Di sini enggak umum, Terus dia katakan tidak bermasyarakat. Terus dikatakan tidak mau kumpul, tidak mau rukun dan sebagainya. Ya gitu kan? Lebih baik rukun dalam kemungkaran daripada benar tetapi tidak dirukuni. Nah, oleh masyarakatnya. Lain. Kalau Nabi punya sifat tegas, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Nabi itu punya sifat keras, tegas. Tidak mau kompromi dengan sifat kekafiran. Apapun bentuknya yang mengarah kepada kekafiran, Nabi tidak mau kompromi. Tidak mau kompromi. Maka walaupun dipameri, mau dikasih jabatan, mau dikasih harta, mau apapun yang diminta akan diberi. Tapi suruh berhenti dakwah. Tidak mau Nabi. Diajak pula pernah oleh orang musyrikin. Suatu saat kamu beribadah menurut keyakinan saya. Suatu saat saya akan beribadah menurut keyakinanmu. Nanti dirasakan. Kalau ternyata mengikuti agamamu ternyata lebih tentram, lebih baik, saya akan metode agamamu. Sebaliknya kalau nanti setelah mengikuti ajaran agama saya kamu rasa lebih tentram, kamu harus masuk itu agama saya. Daripada tiap hari terjadi pertengkaran antara kafir dan mukmin, wis rukun wae, sok-sok kamu nyembah Tuhan saya. Saya menyembah Tuhanmu gitu. Turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun. Itu ketegasan. Tidak boleh. Di masalah agama apalagi. Agama itu tinggal ya atau tidak. Tidak beragama kok seperti pelacur. Sebentar ikut sini, sebentar ikut sana, alasannya ajur-ajer. Biar temannya banyak ajur-ajer. Itu munafik itu. Kalau ketemu orang yang beriman, ngaku beriman. Ketemu setan, ngaku saya seperti kamu. Itu munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum.
Kalau berkumpul dengan orang iman menyatakan saya beriman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dia lakukan. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau kembali pada setan-setan mereka, maksudnya orang-orang jahat, dia mengatakan apa? Amanah, tidak. Dia mengatakan inna ma'akum. Sebetulnya saya seperti kamu. Nah, tadi kalau Amar iman mengatakan iman, bareng Amar setan ngaku jadi setan. Bagaimana ini? Nah, ini orang munafik. Orang yang tidak punya pendirian. Maka walaupun bajunya Islam dibungkus dengan Islamnya, tapi hatinya kafir. Maka orang Islam harus amar wong Islam ya Islam, amar wong kafir ya Islam, gitulah. Jadi jangan sampai kita ajar-ajar. Kalau jelas itu larangan Allah, kita tinggalkan. Ya, sekalipun banyak dilanggar oleh teman-temannya, oleh masyarakatnya di kampungnya. Mereka banyak melanggar larangan Allah, ya. Tetapi kalau itu memang larangan Allah, saya tinggalkan. Apapun resikonya, ya dah, resikonya apa? Harus itu. Maka orang iman dikatakan Allah lam yar tabu, itu diingat-ingat ayat itu. Surat Al-Hujurat 15 itu harus diingat-ingat. Walaupun sudah terbayang kalau saya nanti mengamalkan tuntunan Islam, resikonya sudah ketok akan begini, mungkin dimusuhi mertuanya, mungkin dimusuhi tetangganya, mungkin dimusuhi istrinya, sudah terbayang itu. Tapi kalau orang mukmin tidak ragu-ragu, tidak akan ragu-ragu. Ya. Karena itu semuanya itu manusia, memusuhi, menyenangi tidak akan lama. Dan semua yang memusuhi atau yang menyenangi, semua pun akan mati dan kembali pada Allah. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Itu orang yang beriman. Apalagi? Dalam brosur dijelaskan tentang bentuk fisik Rasulullah secara teori, bukan visual atau gambar. Pertanyaan yang pertama, apakah ada penjelasan tentang bentuk fisik Rasulullah secara visual atau gambar? Yang kedua, apakah ada larangan menvisualisasikan bentuk fisik atau wajah Rasulullah? Dan apakah ada dalilnya? Yang ketiga, belum lama ini ada fenomena tentang foto Rasulullah yang diberitakan di media televisi. Bagaimana kebenaran dari berita ini? Itu bohong, jangan percaya. Jadi Rasulullah itu tidak boleh. Karena kebetulan pada zaman Rasulullah itu malah beliau memberantas kemusyrikan. Ya, sampai beliau mengatakan siapa yang ada di rumahnya ada patung, ada gambar dan sebagainya itu. Gambar itu ya boleh. Karena diawali pada zaman Nabi Nuh, orang-orang alim di zaman Nabi Nuh itu dibuat patung-patung. Terus dijadikan sesembahan akhirnya. Lama pertama ya cuma untuk dikenang aja, oh ini. Lama-lama dijadikan sesembahan. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, semua patung dihancurkan. Dulu di sekeliling Ka'bah itu sampai di dalam Ka'bah itu sendiri isinya patung-patung tok itu. Dihancurkan oleh Nabi. Maka pribadi Nabi sendiri ya tidak boleh dibentuk gambar atau dibuat patung. Ya, larangan keras itu. Larangan keras. Malah sampai Nabi mengatakan siapa menggambar yang mesti gambar itu mesti ada nyawanya, seperti gambar manusia, gambar hewan yang ada nyawanya kalau hidupnya, maka besok di akhirat akan diminta suruh memberi nyawa. Itu kerasnya Nabi dalam memberantas itu. Hanya orang-orang yang kotor hatinya saja. Dulu pernah kan Nabi digambarkan kepalanya bertanduk apa itu, ya. Malah digambarkan babi. Nabi itu digambarkan, itu hanya orang-orang kafir yang hatinya kotor itu. Nah ini semuanya tidak ada benarnya. Maka jangan kita menggambar Nabi itu seperti apa, jangan menggambar, enggak boleh. Berantas itu ya, enggak ada. Kalau gambar Nabi tidak pas, karena malah kamu meremehkan Nabi itu. Apalagi? Dari penjelasan dalam hadis-hadis dalam brosur yang menjelaskan mengenai keadaan fisik Rasulullah, dijelaskan bahwa beliau sangatlah sempurna dan akhlaknya sangat mulia. Terbesit dalam hati saya, seandainya seluruh umat Islam memperhatikan dan mencontoh beliau,
alangkah indahnya kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Apakah kekaguman saya terhadap Rasulullah tersebut diperbolehkan karena saya adalah seorang wanita? Wanita atau pria, memang Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Nabi itu sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik. Yang perlu diteladani bukan tubuhnya. Kalau saudara mau mencontoh tubuhnya Nabi piye? Putri apalagi wong laki aja nggak bisa kok. Nabi diterangkan di dalam di dadanya tumbuh bulu-bulu. Ya sing ra metu bulune mbok kaya ngapa wis metu kowe. Tapi juga jangan berarti nek dadane nek bulune aku kaya Nabi. Enggak bisa. Yang perlu diteladani bukan bentuk tubuhnya, tapi perilakunya. Kalau bentuk tubuh sudah dari sana, dari penciptanya kok. Ya. Dari penciptanya. Maka yang perlu diteladani perilakunya. Perilaku Nabi. Nah, kalau perilaku Nabi itu diamalkan oleh umat Islam, tidak hanya laki, tidak hanya perempuan, dunia ini memang aman. Ya, terutama perilaku itu makalah akhlak terutama, karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu pengakuan Nabi. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Maka kalau akhlak manusia itu mengikuti akhlak Nabi, akhlak Nabi itu apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu akhlak Al-Quran. Maka kalau perilaku kita umat Islam mengikuti Al-Quran, dunia ini aman. Ya, bagaimana bisa mengikuti? Kadang-kadang umat Islam baru ada orang ngaji Quran dan sudah dibenci. Jadi saya dengar silaturahmi pagi tadi. Nah, dari mana tadi? Nek kowe tetap ngaji neng ente tak pateni kowe, ngono lho coba. Dari mana tadi? Ada tadi yang begitu? Ya, yang silaturahmi tadi loh. Jadi kalau ngaji di MTA, padahal dulunya mabuk-mabuk, ora apa-apa. Jadi nek mendem, ya, main judi ora harus dipateni ora. Nek ngaji neng MTA tak pateni. Nah, itu baru ngaji, butuh ngerti agama saja sudah diancam begitu. Apa meneh ngamalke? Tetapi kalau orang yang beriman, intan surullah yang surkum, jangan takut, ya, jangan takut. Kalau kamu ikhlas menegakkan agama Allah, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah meneguhkan pendirianmu. Ya, itu karena sudah kesetanan. Oh ngaji gak dipateni, mendem malah dikei sangu, coba. Ya, nah, itu kan bertentangan dah. Padahal mendem judi, ya, apalagi itu mengundi nasib dengan ya berbuat kemusyrikan, sesajen, itu kata Allah itu rijsun min amali syaitan, amal setan itu. Ya, apa sajane malah gedhe-gedhe iki. Bala ngaji iku nek do ngaji iso ora gelem sajen iki. Wis pateni wae, ya. Ndak akan bisa kamu. Ndak akan bisa. Cepat atau lambat, yang batil itu mesti bahkan sirna. Syaratnya yang hak harus muncul. Harus muncul. Coba dibaca surat Al-A'raf itu. 17 atau berapa itu. Allah membuat permisalan yang hak dengan yang batil itu loh. Di akhir ayat ditutup dengan fa'amazabadu fayadhabu jufa. Fa'amma yang fa'unas fa'yang kusufil ardi. Surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ya, ayat 17. Surat Ar-Ra'du ya, Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiyah wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari batigha akhiliyatin aw mata'in zabadum misluh
kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Baca notnya itu. Allah mengumpamakan yang benar dan yang batil dengan air dan buih atau dengan logam yang mencair dan buihnya. Yang benar sama dengan air atau logam murni, yang batil sama dengan buih atau tai logam yang akan lenyap dan tiada gunanya bagi manusia. Paham tak? Jadi yang hak dan yang batil digambarkan oleh Allah seperti buih dengan logam. Logam itu kalau direbus, mendidih seperti Pak Suhata ini mesti paham ini. Dia tukang pengecoran besi, baja di Batur sana ya. Nah kalau logam itu direbus berapa derajat itu lama-lama menjadi cair, itu Pak ya. Nah, nanti saya keluar buihnya juga, betul nggak? Keluar buihnya nggak? Ya? Nah ya di atasnya kan ada buih kan? Ini Allah nih yang berfirman. Pak Suhata biar nyocoknya bener apa ora gitu loh. Karena dia yang sering godok logam beliau itu. Nah kita kan godok puhung ya. Tapi ini godoknya godok besi itu ya toh. Nah, nanti di atasnya itu tampak buih. Nah kalau sudah mulai tampak buih begitu, mencair itu, logamnya tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Nah, logam itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Buih yang mengembang tadi, yang mewarnai di permukaan, itu tidak ada gunanya, tidak akan diambil. Maka setelah direbus menjadi cair dan keluar buihnya itu, untuk dicetak menjadi apa itu? Yang diambil itu besinya. Maka nanti setelah itu dicair itu dicetak mau jadi apa siapa? Buihnya tadi di mana? Fayadhabu jufa. Hilang tak ada bekasnya. Nah, batil itu perumpamaan seperti buih. Logam tadi sebagai permisalan suatu kebenaran. Kalau logamnya sudah muncul, kebenaran itu muncul, yang batil hilang. Maka Allah mengatakan ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang batil itu jadi ketetapan Allah pasti akan sirna. Tapi syaratnya sirnanya yang batil itu munculkan yang hak. Ini nanti logamnya kalau sudah keluar jadi rebus jadi cair terus jadi logamnya tertutup dengan permukaan dengan buihnya tadi. Kalau logamnya sudah muncul, hilang itu buihnya. Kemana? Tidak ada bekasnya. Ya, itu perumpamaan hak dan batil. Jadi bagaimanapun juga banyaknya kebatilan sampai mewarnai permukaan dari yang tidak kelihatan. Tapi batil itu punya sifat akan lenyap, tidak ada bekas. Sudah pasti. Tapi syaratnya yang hak dimunculkan. Maka kita memunculkan yang hak itu jangan takut melihat kebatilan. Berlomba. Biar mereka membesar-besar kebatilan, ya terus galakkan, munculkan yang hak. Kalau setiap kita yang ngaji kebenaran ini, apa yang kita kaji diamalkan, kita kaji amalkan. Terus tanpa melihat, tanpa ragu-ragu, apapun yang akan dihadapi. Maka Allah sudah mengatakan summa lam yartabu tadi. Iman pada Allah, iman pada Rasulnya. Kemudian tidak ragu-ragu. Apapun yang akan dihadapi. Terus kita ajak. Samping diri kita, anak istri kita, kerabat-kerabat dekat kita. Terus kita ajak ngamalkan pelajaran ini. Yang hak itu diwujudkan dalam masyarakat. Nanti lama-lama hilang itu nanti. Yang batil-batil itu akan hilang.
Ya. Paling tidak, ya dah, kalau pengamal kebatilan itu, apakah hidup terus kan? Mati enggak mati? Nah, mati. Lah kalau generasi penerusnya sudah tidak mengamalkan kebatilan, generasi muda, generasi penerusnya mengamalkan yang hak, nanti yang batil itu hilang, pengamal-pengamal kebatilan hilang, generasi penerusnya enggak ada. Maka untuk menegakkan kebatilan seperti menegakkan benang basah, kan? Tapi untuk menegakkan kebenaran ini, walaupun pelan-pelan, tapi pasti. Kalau memang kita mengamalkan. Coba sekarang, di antara yang ngaji ini, kan beberapa saat dulu juga ada bekas pemabuk, ya enggak? Ada enggak? Baru ada. Ini yang datang ini bekas pemabuk. Tadi juga saya dengar, apa tadi? Silaturahmi tadi, dulunya mabuk-mabuk, terus dengar radio, akhirnya sembuh. Ya, punya teman Nobon itu, Nobon itu yang guru SMA Gelora Raka itu temannya dari kenalan begitu, kenal akhirnya jadi sembuh mabuknya. Ya, ya dah, dengar radio, mabuk, hilang. Ketika belum dengar radio, belum mendengarkan dakwah ini, ya mabuk itu sepertinya nggak ada apa-apa, wong kancane akeh. Nah, coba sekarang berapa orang yang sudah tidak mabuk, berapa orang yang tidak judi? Ya, paling tidak kan sudah mengurangi sekian ribu ini yang dulunya pemabuk, pejudi, sudah tidak berkurang kan? Sudah berkurang. Nanti kalau dia punya anak-anak pun akan dididik jangan seperti ayahmu dulu kan, gitu kan? Nah, terus sampai cucunya diajari begitu. Lah mbahmu dhisik gane mabuk wis ben, mbah mabuk saiki wis raneng wis mati mbahe. Nah, terus mbahe mati, anake wis ora mabuk, wis ora judi, wis bersih ta? Nah, termasuk mbahe dhisik gane nguri-uri perapatan kono. Nek kena dikandani, ora kena ya wis ben ditunggu sak matine. Kan gitu kan? Yang penting generasi penerusnya jangan ada seperti itu. Nah, maka yang hak muncul, batil hilang. Pasti itu. Itu kita harus yakin dengan firman-firman Allah ini. Maka mengamalkan yang benar, jangan takut dengan manusia. Umumnya manusia itu mengamalkan kebenaran, meninggalkan kebatilan, itu tidak takut pada Allah. Umumnya takut dengan manusia, pekewuh. Ya. Akalnya tidak mau pikir panjang. Padahal aku pekewuh karo manungsa ini, ya apa tuh tak pekewuh? Wong kalau saya lapar ya mencari makan sendiri. Ya enggak? Kalau sekarang ngikuti orang itu, umumnya neng kene mendem, umumnya neng kene judi, umumnya neng kene selamatan, kok ya kudu melu. Ya dah? Sekarang kalau kamu ikut apa yang ada di masyarakat, kamu ikuti semua. Kalau kamu lapar dijamin masyarakatmu. Ya enggak? Kalau anakmu sakit, istrimu sakit, diobat ke karo masyarakatmu. Tiliki ora, mungkin mau melu mendem. Ya dah? Itu saja. Nah sekarang kalau kamu tidak ikut, dikucilkan masyarakat, mencari makan, cari sendiri apa? Dicarikan masyarakatnya. Nah, akhirnya kan dicintai dan dibenci padha wae ta. Sama aja kan. Kemarin di daerah Boyolali sana Dokter Triwibowo SMS pada saya. Malam-malam itu. Sana ada orang mati, tetangga-tetangganya sudah sepakat. Wis tangga kene aja ana sing layat, aja kita jadi penonton saja. Karena di desa itu hanya 14 orang yang ikut ngaji. Wis aja dibantu. Ya, telepon saya balas. Kontak cabang yang terdekat. Ya. Jangan jaga ke masyarakat. Masyarakat biar jadi penonton. Coba tanpa dibantu masyarakatnya, jenazah nanti bisa terkubur apa tidak? Alhamdulillah. Kita berikutnya yang layat banyak sekali. Ya, duduk kubur itu pun sudah. Ya, ternyata di sana sudah ada. Di desa itu ada. Nek sing mati di desa kene, kok sing duduki desa kono. Itu sudah kesepakatan begitu. Kalau yang mati orang desa sana, yang duduk orang sini. Nah kebetulan yang mati tadi desa sini.
Andai kata tidak ada yang duduk, orang NTS sudah siap duduk sendiri. Nyata yang di desa sana nggak boleh. Wah jangan, tak duduk wae. Padahal desa sini maunya membekot, tapi tukang duduknya sana nggak boleh. Nah tetap diduduk. Bapak khawatir nanti nek ora tak duduk kene so nek kene mati kono ya ora gelem duduk ketindakan gitu. Nah, akhirnya berjalan. Nah, umumnya orang kan takut ben so nek mati sing arep mendem sapa gitu. Itu ndak perlu takut, sudah berulang kali tak terangke kalau saudara mati itu rasa mikir aku sok sing mendem sapa. Ndak usah dipikir. Dadi nek wong diwedeni kowe sok nek mati ora enek sing mendem ora usah wedi. Wong mati iki dipendem ya gelem ora ya gelem. Nih kata-kata saya yang udah berkali-kali ini dicatat. Jadi nek wong diancam tanggane wis ora enek sing mendem aja wedi. Ya, aja wedi. Biar orang mati itu ndak usah ngurusi. Orang kalau sudah mati itu sudah urusannya yang hidup. Kalau orang mati tidak dikubur, yang dosa yang hidup. Kalau orang mati orang Islam tidak disolatkan, yang dosa yang hidup. Ya dah? Jadi orang mati kalau Islam mempunyai hak dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Kalau ini tidak dilaksanakan, apa nambahi dosane sing mati? Tidak, itu membawa dosa yang hidup. Yang hidup akan memikul dosanya. Kalau yang mati terserah saja. Ya, dikubur ya mau ora kok mripeni ki ora. Tidak ada orang mati itu ya. Jadi yang gitu itu harus dipegang teguh. Maka kita orang yang dibina Al-Quran harus berani. Jangan takut kecuali kepada Allah. Ya. Kalau sama manusia jangan takut melakukan kebenaran. Wong nek kok pekewoh, aku jane ya ngerti nek ngono ki ora bener ning piye ya. Ya, piye aku tangga cedhak mendina kepethuk Yes, aku ya teko ning ora apa-apa, aku mung teko tok. Nah, kita itu kebijaksanaan, padahal itu tidak bijaksana yang gitu tuh. Kalau orang yang bijaksana itu tahu kamu itu kebatilan, jauhi. Kok malah tengok-tengok neng kono nunggoni kebatilan. Katanya orang bijak. Ya, itu orang ajur-ajer gitu itu. Orang Islam enggak ada ajur-ajer itu. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, ya. Qul, katakan Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu. Kamu beriman pada Al-Qur'an ini atau kamu tidak beriman? Oh, tidak beriman ya boleh, kenapa harus pura-pura iman? Sebetulnya tidak beriman, pura-pura iman itu untuk apa? Wong Allah sudah boleh memilih kamu iman ya boleh, kafir ya boleh. Mau pilih salah satu kan malah jelas tegas itu. Kalau kamu sebetulnya tidak beriman atau pura-pura iman, repot kamu nanti menempatkan diri. Jane iki ora iman. Ya dah? Ketemu orang iman, pura-pura iman. Lalu nek ketemu di situ ya ada orang iman, ada orang kafir, terus kamu ya ada di situ, kamu akan bersikap gimana? Aku nek salat, kendarane ku iman tenan. Nek aku ora salat, engko konangan nek aku jane mung salatku ki ora tenanan, ya. Kan repot toh. Maka Islam menegaskan ya tidak kafir iman, cuma gitu aja. Tidak pernah mendidik umatnya dari setengah-setengah itu enggak. Jadi pelacur itu enggak pernah. Tegas-tegas gitu loh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyiddau 'alal kufar ruhamma bainahum. Jadi Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang beserta Nabi yang mengikuti Nabi mempunyai sifat tegas. Tidak mau kompromi dengan kekafiran. Ya, bentuk kekafiran apapun tidak mau. Sampai dalam surat Tobat ayat 23 itu sekalipun itu bapak-bapakmu. Kalau mengajak kamu meruh kamu kepada kekafiran, ya, tidak boleh kamu taat. Sekalipun itu bapak, apalagi orang lain. Ya, dibaca ulang ya biar paham itu. Surat Tobat 24. Kalau dia memilih jalan kekafiran daripada keimanan, jangan ditaati sekalipun itu bapak. Tegasan sampai begitu dah. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa 23. Yang 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim kan? Jangan kamu jadikan pemimpin bapak-bapakmu, saudara-saudaramu ya. Kalau memang dia lebih suka memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan. Milih jalan yang bengkok, yang sesat daripada jalan yang lurus. Jangan kamu taati. Sekalipun itu bapakmu. Siapa yang mentaati dia, memilih jalan sesat daripada jalan lurus, memilih jalan kekafiran daripada keimanan, itu termasuk orang yang zalim. Nah, jadi sekalipun bapaknya nggak boleh ditaati. Nah, apalagi orang lain. Maka sibghatullah wa man ahsanu minallah sibghah. Celupan Allah. Orang yang dibina Al-Quran itu seperti dicelup dengan Al-Quran ya. Digambarkan celupan Allah itu celupan orang yang dibina dengan Al-Quran. Mana yang lebih baik? Dengan celupan-celupan, binaan-binaan ditempa dengan yang lain, dengan ditempa dengan Al-Quran itu mana yang lebih baik? Nah, makanya yang ditempa dengan Al-Quran itu yang lebih baik. Punya pendirian. Tidak takut celaan-celaan orang yang suka mencela. Wala yakhafuna laumata laim. Perkara saya mengamalkan kebenaran, ya, terus dicela oleh masyarakat karena tidak dikatakan tidak umum, tidak mau bermasyarakat, tidak mau toleransi, pandangannya picik, terserah. Saya tidak takut dengan celaan-celaan itu. Allah mengatakan orang mukmin itu antara cirinya wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan-celaan dari orang-orang yang suka mencela. Memang orang itu di mana saja kalau tidak luputnya mencela ya memuji. Kalau senang memuji-muji, kalau tidak senang mencela, mencaci maki, itu di mana saja. Maka jangan takut dicela orang, jangan kepengin dipuji orang. Tapi orang yang beriman aktivitas hidupnya itu hanya kepengin diridhoi Allah, dipuji oleh Allah. Tanpa dengar apa yang disuarakan oleh manusia. Dicela atau dipuji bagi saya sama saja. Itu pendirian orang yang beriman harus begitu. Tetapi akan merasa menderita kalau sampai walaupun dipuji-puji manusia, tetapi dicela oleh Allah karena melanggar larangannya, karena meninggalkan perintahnya. Itu yang menjadi prihatin. Maka seorang mukmin dia akan merasa bangga, merasa lega hatinya kalau bisa melaksanakan perintah Allah, bisa menghindari larangan Allah, sekalipun dicela, dicaci oleh manusia. Tapi bisa melaksanakan perintah Allah, bisa menghindari larangan Allah itu merasa lega hatinya. Ya. Sebaliknya, sekalipun saya dicaci, sekalipun saya dipuji-puji manusia, diangkat setinggi langit, tapi melanggar larangan Allah, dia tidak akan mau melaksanakan seperti itu. Sebab tahu pujian dan celaan manusia itu tidak apa-apa. Tidak menentukan kalau dipuji-puji orang itu berarti orang baik, kalau dicela orang berarti orang jelek, tidak. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, lillah ini yang jadi ukurannya Allah ridho dengan perbuatan saya apa tidak. Nah, gitu. Perkara manusia enggak usah direken itu. Ya. Masih ada enggak dari brosur? Kan tidak dijawab pertanyaan lalu. Dari brosur halaman 6 bahwa rambut Rasulullah itu menjuntai sampai ke bahu. Apakah ini bisa dijadikan dasar kalau laki-laki boleh berambut panjang? Bagaimana dengan larangan Nabi yang melarang laki-laki menyerupai wanita? Bukankah rambut yang panjang itu identik dengan perempuan? Wah iya. Ada juga malah perempuan rambutnya pendek-pendek ada kok. Sekarang coba ibu-ibu suruh buka kudung semua kan nggak ada yang panjang gitu. Nah, iya. Rambutnya kan pendek-pendek semua pada umumnya. Ya, sebahu inilah pada umumnya. Ya. Ya enggak ibu-ibu itu iya dah? Nah, iya. Ada menyerupai siapa? Kalau ibu-ibu rambutnya pendek. Ya. Dan tidak ada ketentuan nek putri rambutnya harus panjang, iya enggak ada ketentuan.
Kamu lihat saja di jalanan putri-putri yang tidak kudungan itu, yang panjang dengan yang pendek, banyak mana rambutnya? Kok iso ngarani nek panjang itu menyerupai wanita iso. Rambut panjang pendek itu tidak ada ketentuan. Itu putri harus panjang, putra harus pendek, enggak ada ketentuan. Tidak mung kowe wae. Tur zaman biyen saiki putri-putri iki ora usah ndelok sing nek kudungan ku kena ketok. Kamu lihat di jalanan itu. Prosentasinya wanita yang rambutnya panjang dan pendek banyak mana? Kamu lihat saja. Dan bukan itu yang menyerupai itu maksudnya kalau laki-laki berhias seperti wanita atau sebaliknya itu yang dilarang. Sampai pertanyaan dulu laki-laki tidak boleh pakai celana, perempuan nggak boleh pakai celana panjang karena celana panjang itu pakaian laki-laki. Nah kalau perempuan pakai celana panjang terus pakai daster panjang nganggo kerudung masa laki-laki dia? Apa itu menyerupai laki-laki karena celana panjang? Jadi namanya menyerupai itu dia memakai itu persis tampak seperti laki-laki. Kecuali kalau celananya pendek, celananya panjang, celana jeans ketat itu, terus pakai kaos pendek begitu, kaos tipis terus bujukanya dimasukkan di itu, terus pakai setut besar itu ya toh. Nah, pakai setut. Pakai kacamata riben, potongannya potongan gudegnya begini seperti umumnya laki-laki lah. Terus tampak gagah. Nah ini laki atau perempuan itu. Nah yang begitu itu yang nggak boleh. Sak kelibatan lihat itu laki-laki, padahal perempuan dia. Dan sebaliknya gitu lah. Apalagi adalah Rasulullah bila ceria, maka wajah beliau bersinar hingga seakan-akan merupakan sepenggal bulan. Pertanyaan, apakah Rasulullah dalam kehidupannya juga terkadang wajah beliau pernah muram atau cemberut, Ustaz? Oh iya, pernah. Kalau agama disinggung, merah padam. Rasulullah pernah. Dan duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya, ada orang datang, ya, pakaiannya compang-camping. Ini cara kene ya ada pengemis lah. Ada orang melarat datang bersama Rasulullah. Rasulullah tidak melihat sahabat-sahabatnya ini bereaksi. Ada orang melarat datang kepada, diam saja. Langsung Rasulullah dengan muka merah pidato naik di atas mimbar. Akhirnya sahabat-sahabat itu ada yang pulang ambil kurma, pulang ambil gandum, diberikan. Ya, dengan pidato itu sudah ngerti sahabat-sahabat itu. Tadi sedang ramah, tahu-tahu ada orang ini datang kok. Terus Rasulullah pidato dengan muka merah itu ada apa? Oh mesti ini, beliau tidak ridho dengan kejadian kita tidak memperhatikan orang yang melarat datang kepada kita itu. Nah itu marahnya Rasulullah begitu. Al-aqil yaqsi bil isyarah. Orang punya akal itu dengan isyarat dah paham. Kalau kita dikandani barang orang paham. Apa kita termasuk tidak punya akal gitu ya? Kalau sahabat tadi Nabi murah, wajahnya merah berubah itu sudah paham. Wah ini mesti ada sesuatu ini. Dan Rasulullah biasanya ya marah-marah begitu kalau agamanya dilanggar. Pernah ketika Rasulullah perjanjian Hudaybiyah dulu. Karena ada perjanjian orang kafir tahun ini tidak boleh masuk. Dalam perjanjian masuknya nanti, maka sekarang mau ibadah masuk, mau tawaf itu ditolak oleh orang Arab, orang Mekah pada saat itu. Waktu itu Rasulullah di Madinah. Padahal sudah menyediakan binatang-binatang hadyu, binatang-binatang yang akan disembelih untuk korban nanti. Tidak boleh akhirnya. Nah ketika itu Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk kembali, diajak kembalilah. Dan binatang yang dibawa dan disembelih kita kembali. Ada sahabatnya yang tidak mau berangkat, meneng kabeh. Akhirnya Rasulullah dengan muka agak susah gitulah. Wajahnya orang susah dengan itu kan kelihatan. Masuk di salah satu tenda istrinya. Takut apa yang terjadi kalau umatku sudah mulai bangkang dengan perintahku. Nah istrinya tadi yang menenangkan. Ya Rasulullah, bukannya mereka itu bangkang pada perintah Rasulullah. Tetapi
Karena mereka orang-orang yang berani. Masa mau ibadah dihalang-halangi orang kafir, suruh kembali, padahal dia itu tidak takut mati. Kalau perlu angkat pedang, perang, mati lebih baik daripada suruh kembali. Padahal yang merintah Rasulullah. Nah, akhirnya apa? Istrinya menasihati, ya Rasulullah, sudahlah, tidak usah kamu merintahkan pada mereka, keluarlah dan berilah contoh. Kamu sembelih binatang yang sudah disediakan tadi, kamu sembelih dan kamu tahalul, syukur. Saya yakin mereka akan ikut semua. Nah, sudah. Apa yang dinasihatkan istri itu, langsung Nabi keluar, binatangnya disembelih, terus Nabi potong rambut, syukur, itulah. Udah tidak ada satupun sahabat yang tidak mengikuti, semuanya mengikuti. Nah, ini berarti istri itu kan juga manfaat, perlu didengarkan omongannya. Kalau bapak-bapak ini istrinya usul, alah wong wedok ngertine opo kan itu. Nah, malah wong wedok urusane ora sah melu iki. Maka putri-putri kadang-kala ya apatis. Alah bapak ini dusuli paling ya ora kanggo. Wong wedoke nggone mburi. Padahal ternyata Rasulullah pun menerima saran dari istri tadi yang akan membawa akhirnya ketaatan seluruh sahabat-sahabat yang saat itu diperintah tidak mau berangkat. Akhirnya disarankan oleh istri Rasulullah tadi, beliau langsung mendahului, berbuat sendiri, yang lain mengikuti tanpa diperintah itu. Jadi pernah Rasulullah ya manusia biasa kan, kadang-kala ya mengalami. Tapi Rasulullah setiap marah, setiap itu bukan urusan pribadi, urusannya mesti masalah din. Masalah din, lain dengan kita. Kalau kita umumnya nek marah urusan pribadi. Nek agame diinjak-injak uang tok ora krungu, gitu dah. Apa meneh saudara ngaji ngamalke pengajian ning kono ya toh, di masyarakat orangnya ndak suka semua. Ki krungu ngelek-elek pengajiane tok ora krungu. Wah, pengajiane entek anu wis ngene malah aja. Mari ada kowe aja ngaji ning entek dadi teroris weh. Ya enggak ini. Nah, ini mantan Kopassus ini. Ya, dilek ke matwane kowe ngajine entek malah Pak Dini. Nah, jente mau dadi teroris. Ya, iya enggak? Kok iso cek yang teroris kuwi? Ya. Terlalu goblok itu. Kalau itu teroris, berarti Pak Presiden itu gembongnya teroris. Karena beliau yang meresmikan gedung kita ini, gedung untuk pengajian ini, kalau yang ngaji sini dianggap teroris, diresmikan oleh Bapak Presiden. Yang ngumpul di sini teroris-teroris yang sudah direstui presiden. Nah, kali dinggo gitu loh. Nah. Padahal NTA udah berulang kali lewat mimbar akad pagi ini, lewat khutbah saya Idul Fitri atau Idul Adha ya. Majelis Ulama pun sudah menyatakan ya, memberitahu dunia bahwa Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Islam tidak ada hubungannya dengan teroris sama sekali. Jauh. Nabi kita aja mengatakan ya, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Ya. Jadi Allah itu lemah lembut. Cinta kepada kelemah lembutan. Dan Allah akan memberikan kepada lemah lembut tadi sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada kekerasan. Itu Allah. Maka Islam itu mengajarkan lemah lembut. Bukan kekerasan, bukan. Ya. Buat kadang-kadang teroris. Nah, kalau misalnya ada orang rembuk neng jagongan, neng tonggo-tonggomu dong rembuk ngajarin teroris, saudara. Di situ kebetulan wong ngaji, ngerti pembicaraan ini sebenarnya tidak benar, tapi saudara kan malah tetok ora krungu. Nutupi aja nganti ketara nek aku wong MTA gitu kan. Tapi saudara mendengarkan cerita bohong yang kamu dengar, kamu diam, itu namanya kamu jadi saksi palsu. Saksi palsu itu dosanya besar. Ya, termasuk menjadi saksi palsu. Lah harusnya gimana? Kalau saudara tahu orang menceritakan sesuatu yang salah dengan kenyataan yang ada, saudara tahu, harusnya berusaha meluruskan. Sekalipun saudara misalnya bukan orang NTA.
Atau orang menceritakan sesuatu bukan kita yang diceritakan. Padahal saudara tahu betul yang diceritakan itu tidak seperti cerita itu. Saudara tahu harusnya meluruskan. Oh jangan begitu, tidak benar. Nah, yang betul tuh ini kenakan tadi jangan diteruskan. Ceritamu itu tidak betul. Nah, waktu ini dia terus tinggal pergi. Ya, jangan kamu duduk bersama mereka. Itu namanya memperolok-olok kebenaran kan. Wis salah dibenerke nekat. Jangan kamu tunggui di situ, kamu terlibat nanti. Tinggal pergi. Nah ini, jadi jangan sampai kita marah kalau urusan-urusan kecil. Urusan-urusan kecil. Kalau naik bis apa naik kereta, bareng susuan, pulpenmu disaut copet, ngene kuwi nesu kowe. Pulpen padahal ballpoint regane piro mo? 5.000 piye? Nesu. Tapi kalau agamanya diinjak-injak orang pura-pura enggak dengar. Enggak ada harga diri. Enggak ada harga diri. Apalagi dalam brosur ini dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling tampan. Tapi saya pernah mendengar katanya Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Lebih tampan mana antara Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf? Karena orang yang cerita ini, saudara kok tidak berpikir panjang kan? Nabi Yusuf itu hidup zaman kapan? Dan yang cerita ini sahabat Nabi belum pernah ketemu Nabi Yusuf. Maka akan mengatakan yang paling tampan itu Yusuf, wong tahu ngerti deh. Lah kalau yang paling tampan Nabi Muhammad, dia karena melihat Nabi Muhammad dan melihat yang lain-lain. Melihat. Lah yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Pokoknya tahu kepethuk, jarine kok kan gitu. Nah, kalau ini melihat betul. Maka kalau dia mengatakan yang paling tampan itu yang dilihat oleh yang cerita ini itu Nabi Muhammad itu dengan ainul yaqin, dengan mata kepala dia melihat. Ya. Lah kalau Nabi Yusuf tuh jauh ribuan tahun dengan Nabi Muhammad. Ya. Enggak ngerti yang cerita menceritakan tampannya Nabi Muhammad, enggak ngerti tampannya Nabi Yusuf, enggak ngerti. Kok kowe malah teko aku tampan mana piye? Nabi Yusuf karo Nabi Muhammad tampan endi ya. Apalagi dalam brosur halaman 5 disebutkan barang siapa bergaul dan mengenal beliau pasti mencintainya. Bagaimana dengan orang-orang yang memusuhi beliau, Ustaz? Ya. Itu tidak mengenal dia. Orang-orang yang memusuhi itu tidak bergaul dan tidak mengenal. Kalau orang akalnya sehat, ya kalau dia bergaul dan mengenal tapi tidak mencintai, akalnya tidak sehat itu. Kalau akalnya sehat, beliau itu manusia tidak ada cacatnya. Sekarang kalau mau tidak disukai, apanya yang tidak disukai? Wong dia orang tidak punya cacat. Akhlaknya baik, murah senyum, bab kepercayaan sampai belum jadi nabi pun diberi sebutan al-amin, orang yang paling dapat dipercaya. Nah, kalau dengan orang yang paling dapat dipercaya kok tidak suka, oh itu mesti orang pembohong. Kalau orang jujur orang seneng, dia orang yang suka bohong. Ya, kalau dia orang pegang amanat, ya betul-betul dia nggak suka, dia juga orang khianat. Orang suka khianat dengan orang pegang amanat nggak suka. Ya, maka orang yang sudah bergaul dengan beliau hatinya bersih mesti senang. Ya, pernah ada putusan ya itu Abu Dzar Al-Ghifari juga. Ketika mau ke Mekah itu sudah dipesan orang-orang yang suka. Kalau kamu nanti masuk ke Mekah, tutup telingamu. Telinga tutup. Kenapa? Sebab nanti kalau kamu mendengar suaranya Muhammad, kamu akan katut seperti kena gendam. Wes pokoke kena krungu suara Muhammad kowe termene keplengket lah, katut. Lojo nanti krungu suara tutupan kupingmu. Itu betul ditutup. Ya dah. Suatu saat melihat di masjid ya, di dekat Ka'bah sana
perhatikan kok orang ini kok lain dengan yang lain-lain. Lain dengan yang lain-lain. Akhirnya orang ini ngetutke terus. Lah ketika Nabi pulang, dia ikuti dari belakang. Setelah sampai di rumah baru tanya. Siapa? Tanya, kenal mengenal. Katakan saya Muhammad lah. Baru dia ingat. Apa ini orang yang saya tidak boleh dengar suaranya. Dia cerita bahwa saya berangkat dari kampung saya, telinga saya tutup karena ada pesan begini-begini. Ternyata malah ketemu orangnya. Akhirnya dia ikut dan jadi pengikut Nabi yang setia. Iya kan? Sekarang ya ada model begitu. Kowe radio MTA coba rungokke. Wis radio apa kuwi? Paten nono nang radio. Lah kok dikon mateni malah do penasaran. Mosok ngrungokke radio MTA kok ora entuke jane isine apa to? Terus do goleki akhirnya. Bareng ketemu, lha kok yang ngene apike kok ora entuke piye to? Nah, mula orang-orang yang melarang jangan mendengarkan radio MTA, alhamdulillah hakikatnya kamu ikut dakwah menyebarluaskan radio MTA. Sebabnya wonge nek dilarang malah goleki. Ya enggak? Nah, seperti tadi yang dengar ngerti itu ya dari mana ngertine saka radio. Dulu yang dengar radio sampai wanyel pernah radionya dibanting, akhirnya tuku meneh. Setelah beli lagi akhirnya ikut ngaji coba. Hati harus berkorban, korbannya harus radionya banting dulu baru beli lagi. Nanti macam-macam hidayah itu. Pokoknya hak kebenaran itu disuarakan terus. Hati yang bersih mesti akan mencari. Nah, logam itu walaupun di dalam tanah, di dalam tambangan di dalam tanah, mesti dicari orang juga. Dicari. Karena itu hakikatnya yang dibutuhkan manusia. Wa amma yang faunas wa yang kusufil ardi. Yang dimanfaatkan oleh manusia itu yang tinggal di bumi. Itu yang akan dicari oleh manusia. Ya. Nah, kemudian yang tidak bermanfaat bagi manusia, fa'amazabadu fayadhabu. Coba adapun buih tadi, walaupun tampak terang, jelas, itu nanti akan hilang. Manusia tidak butuh buih itu. Maka sering saya gambarkan, ibu-ibu kalau menanak nasi dulu itu loh. Kalau menanak nasi, necah saya kira sudah ngerti. Saya magic jar, template cop, neng listrik, mateng dewe. Ora tahu ngguwaki untuk ora tahu. Kalau ibu-ibu yang sepuh-sepuh seusia saya itulah, itu pernah ngliwetnya pakai kendil lemah, diobori nganggo kayu. Nanti kalau udah mulai itu mumbul, untuke metu diguak terus, ya keluar diguaki terus iki. Lah kenapa nganti kebak kok mbok guwaki? Ini untuk. Kok ora mbok nggo? Nah, karena Allah yang mengatakan fa'amazabatu fayadabu jufa. Gitu tak obori terus nganti untuk entek. Bareng segone metu untuk hilang ta. Lah untuknya tadi kemana? Fayadabu jufa, hilang tanpa bekas. Yang bermanfaat bagi manusia apa? Nasi, lah nasinya yang tinggal. Itu sebenarnya perumpamaan yang diberikan oleh Allah itu gamblang cetha gitu loh. Wes toh. Sekalipun ketika masih keluar unduknya terus tadi, nasinya enggak kelihatan. Mewarnai permukaan kendil tadi untuk. Tapi kebak gua aneh. Lah kok terus kebak terus. Padahal ini enggak kanggo, ini kebak terus. Sudah sabar terus. Terus ngisor nek wis ana we, ya ditutup nganggo apa kowe? Bukan godhong gedang nek zaman dhisik. Apa sing juga nggon wit kambil iki lho? Kapas, ya. Kok kapas to? Tapas ya, tapas. Dicete dielapke itu, ditutup, lah ngisore diwenehi sepet gitu lah. Wis tinggal lunga, wis niku kari ambil nasinya. Dah, yang dibutuhkan manusia hakikatnya yaitu. Walaupun yang mewarnai sampai meludak-meludak tadi itu buih. Maka jangan silau melihat kebatilan sekalipun mewarnai. Ya.
Tampaknya kebatilan semua, yang tampak di sana kebatilan sana, jangan risau. Ya. Kalau kamu ingin kebatilan itu sirna, munculkan yang hak. Kalau yang hak muncul, otomatis yang batil hilang. Nah, di dalam memunculkan yang hak itu, kenali dulu yang hak itu apa. Nah, untuk mengenal yang hak, maka ngaji. Ngaji seperti sekarang ini, itu untuk mengenal yang hak. Kalau sudah kenal, oh ini yang hak, ini batil, yang hak diamalkan. Nanti yang batil hilang. Walaupun pada awalnya memunculkan yang hak itu berat. Apalagi kalau masih sendirian. Berat, tantangannya berat. Tapi bagaimanapun juga ditolong oleh Allah. Karena yang batil itu sudah mempunyai ketetapan sunatullah. Ya, menjadi sifat bahwa batil itu mesti hilang. Tidak akan bertahan. Nah, itu harus yakin kita. Apalagi? Mengenai bentuk fisik Rasulullah, itu seandainya tidak ditiru atau bila ditiru, apa itu merupakan perbuatan sunnah, itu termasuk mengenai soal dunia atau ibadah. Kamu nggak bisa meniru bentuk fisik Rasulullah, piye sing niru? Tadi sudah saya katakan fisik Rasulullah pribadi, bodinya saya itu sudah buatan dari Allah. Jadi kita punya gambar, wah berarti Rasul itu orangnya kuat, gagah, itu loh, pemberani. Dan di dalam olahraga pernah Rasulullah itu gulat dengan Ali. Bukan Muhammad Ali ya. Ali bin Abu Thalib. Gulat, olahraganya gulat. Kalah. Ya, Ali kalah, menang Nabi. Berpacu kuda, Nabi itu pernah. Ya, maka olahraga Nabi itu berpacu kuda, gulat, renang. Renang itu, maka sampai Nabi mengatakan, ajarilah anak-anakmu memanah dan berkuda, serta berenang. Itu olahraga yang dicintai Nabi. Nah, ternyata diakui zaman sekarang itu oleh para dokter, oleh para kesehatan, olahraga yang paling baik adalah renang. Jadi bukan fitness. Ya. Bukan apa itu? Sing ngetok-ngetok itu namanya apa itu? Apa? Ya, binaraga bukan. Wong medeni tok otote kuat-kuat, gede-gede nggo meden-medeni, tapi bukan olahraga yang baik itu. Ya, apa lagi wong wedok barang melah olahraga kaya ngono kuwi ndelok ya gila malah. Nah itu. Nah itu olahraga yang paling baik itu renang. Mari Pak Dokter Zainal kan juga mencari toh. Renang mboten saged nih Pak Dokter. Pak Dokter, nek ora iso renang ya gujengane nggo renang wis karo sikile diobah-obahke, jejak-jejake ngono. Ya, sebab apa? Renang itu tidak membawa beban. Mbok awake lemu kaya ngopo kuwi, nek renang kuwi ya ta tidak mumpuni, nek awake lemu lari-lari. Ya, sikile kabotan. Kepleset sithik tiba ya ta. Nah, apa meneh ini? Awake bedhe mau jadi badminton apa voli nyemes ngumbul bareng jiglak sikile ceklek. Berapa hari. Maka lo renang udah tidak membawa beban apa-apa. Dan semua bisa bergerak. Jadi tidak perlu kita membentuk fisik kita seperti Nabi. Ora iso, wong itu sudah pemberian dari Allah. Yang tadi saya katakan, yang dicontoh itu perilakunya, akhlaknya. Ya. Akhlaknya. Rasulullah itu perawaannya bagus, tidak jangkung, terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ya. Saiki sing kurang terlalu tinggi, jangkung dhuwure 2 meter kuwi arep melu Rasulullah piye carane? Aku kepengin pawakane sing pas-pasan kaya Nabi, arep mbok potong endi? Ya. Terus yang pendek-pendek kuwi aku pengen dhuwure padha Nabi, arep mbok dudut nganggo apa? Nah itu maka bukan itu yang ditiru. Yang ditiru perilakunya Nabi. Perkara fisikmu seperti Nabi besar atau kecil, pendek atau tinggi tidak masalah. Penting perilakunya yang ditiru. Apalagi? Masih dari brosur halaman 6, baris yang paling atas, yang ditanyakan mohon penjelasan tentang hadis dengan sanad yang tidak mutasil. Tidak mutasil. Yang mana coba dibaca? Halaman 6 paling atas, di atas
hadis itu. Jadi ia berkata hadis ini sanadnya tidak muttasil. Tidak muttasil, tidak sambung. Ya, maksudnya sanad misalnya dari A, B, C, D, misalnya yang paling anu itu D lah, di durut-durut tekan dhuwur nganti Nabi. Jadi nek durut saka dhuwur dari Nabi ke A ke B, ke C, terus sampai perawi terakhir ini nyambung terus gitu loh. Ya. Lah kalau dari Nabi kok pedhot kudune saka A nyang B iku ora. Saka Nabi terus A terus nyang F. Lah yang liyane iki mau teng ndi? Ya, melompat. Apalagi si A itu tidak pernah ketemu si F. Lah kok langsung bisa nyeritai kono. Ya mesti urut-urut. Nah, kalau tidak sambung terputus namanya mutasil. Tidak mutasil itu tidak sambung. Apalagi dari baca halaman 2. Lalu aku melihat sebagian rambut beliau ternyata berwarna merah. Lalu aku tanyakan, maka dikatakan memerah karena wewangian. Mohon dijelaskan kata memerah karena wewangian. Karena sepengetahuan saya, memakai wewangian itu hanya pada pakaian saja. Nah. Tapi kok dalam hadis ini seolah-olah Rasulullah memakai wewangian pada rambutnya hingga menyebabkan rambut beliau berwarna merah. Kamu nggak pernah pakai minyak wangi rambutmu? Ya? Kamu rambutmu mbok lengoni klentek wae. Wewangian rambut ya mestinya minyak wangi untuk rambut. Kalau wewangian pakaian ya minyak wangi untuk pakaian. Itu ada sendiri-sendiri. Ya toh? Aja minyak rambut dienggo pakaian. Dan jangan minyak pakaian untuk rambut, ya itu toh? Nah, itu minyak wangian itu maksudnya biasa Rasulullah memakai wangi-wangian untuk rambutnya, gitu loh. Masa nganggo minyak wangi kok gumun nih. Ketara ora tau minyakan kowe mesti. Minyaknya jelantah. Iya, waktu kita masih SD dulu sekolah kan minyaknya jelantah ngono kuwi. Lho tenan diakui. Akhir sekolah minyak anune habis, nggon pajan kuwi jenek diko olet-oletke itu. Iya. Terus kadang-kadang nek nganggo keh nganti pas nek awan itu ya semut jlewer tekan pipi-pipi kene. Iya, dulu belum modal minyak wangi apalagi orang kampung minyak wangi-wangi apa ya jelantah itu. Orang aringe rung eneng dhisik kaya jarang. Sing cepak ya waktu sekolah SD ya wis jelantah kuwi sing. Apalagi halaman 7 masuk ke 8. Dari Abu Ishaq ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Barra, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Dia menjawab tidak, wajah beliau seperti bulan. Mohon dijelaskan seperti apa wajah yang seperti pedang dan seperti bulan. Seperti bulan kok piye kok piye seperti apa? Situ sudah diterangkan seperti bulan. Kok teko meneh seperti apa? Wajahnya beliau seperti apa? Seperti bulan. Lah kowe tau ngerti bulan durung? Lah seperti itu, seperti bulan. Kok dia seperti pedang? Pedang itu maksudnya gligir, lonjong, gligir, apa itu? Tipis cilik gitu lah. Dah, seperti bulan, agak bulat. Maka wajah beliau seperti bulan. Samping itu, di samping wujudnya seperti bulan, ada cahaya yang apa itu? Berseri-seri lah gitu. Apalagi? Siapakah Al-Barra itu? Yang kedua pada halaman 2. Siapakah Rabi'ah itu? Rabi'ah pernah ketemu beliau Nabi Muhammad pada kalimat lalu aku melihat kemudian sampai selesai. Sedang di atasnya, yakni dia Rabi'ah tahu keterangan fisik Nabi dari Anas bin Malik. Ini mohon diterangkan. Itu sahabat Nabi. Ya Barok. Terus siapa tadi yang kamu tanyakan lagi? Rabi'ah. Ketemu dengan Nabi, maka beliau bisa menceritakan wajah Nabi seperti itu, ketemu dengan Nabi. Lah, orang yang hidupnya pada zaman Nabi dan dia orang Muslim dan ketemu dengan Nabi, itu namanya sahabat Nabi. Jadi sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan dia orang Islam dan pernah ketemu Nabi. Itu sahabat Nabi.
Termasuk Al-Bara itu. Maka ketika Al-Bara ditanya apa? Dari Abu Ishaq ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara, apakah wajah Rasulullah SAW seperti pedang? Nah, berarti kan Al-Bara itu pernah melihat Nabi, maka ditanya, wajah Nabi itu apa seperti ini? Dia menerangkan tidak, wajahnya seperti bulan. Itu tahu, itu sahabat Nabi itu. Pokoknya ya, orang yang hidup pada zaman Nabi dan dia orang Islam, ketemu Nabi itu sahabat. Sekalipun hidupnya sezaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi bukan orang Islam, itu bukan sahabat. Abu Jahal itu ya ketemu Nabi itu musuh, bukan sahabat itu. Abu Lahab itu malah yang ngomong Nabi itu. Abu Lahab itu paman Nabi kan? Itu musuh sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, termasuk istrinya yang selalu gendong kayu bakar, wa imra'atu hammalatal hatab. Jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi. Istrinya Abu Lahab itu, Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab sama-sama benci kepada Nabi. Selalu menceritakan, sampai dikatakan gendong kayu bakar itu keluar masuk kampung, ngelek-elek Nabi, menanamkan rasa panas supaya orang kampung itu gak suka pada Nabi. Nah, biasanya kalau yang cerita itu ada hubungan famili, itu kan lebih dipercaya, dianggap mengerti gitu loh. Misalnya ada yang cerita kenal dia Nabi Muhammad. Terus Abu Lahab itu pamannya. Dia menceritakan, oh wong ora ngerti, wong itu ponakanku. Ya, nalika lahir bapake ra enek sing ngomong aku luwih ngerti. Muhammad iki wis cilik nyet rada gendeng. Kurang akal. Nah, itu kan maksudnya dengan begitu terus istrinya menyebar kemana-mana. Wong itu bojone pamane kan dianggap tahu. Gitu? Dengan cara begitu seolah akan berhasil. Allah turun tangan, tabat yada Abi Lahab wa tab. Rugi ya. Kedua tangan Abu Lahab. Jadi usaha-usaha Abu Lahab untuk menjatuhkan Nabi dengan cara apapun tidak akan berhasil. Karena beliau ini diutus oleh Allah dan dipandu oleh Allah, perilakunya diawasi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Maka nggak akan, cara apapun nggak akan berhasil untuk menyebar fitnah, untuk mencelakakan, membenci Nabi, tidak akan berhasil. Sekarang ini juga ada orang yang suka jelek-jelekan karena saking tidak sukanya. Dulu pernah ada waktu masih di Kemelayan itu loh. Orang ibu karena bencinya dengan MTA, anak perempuannya ngaji, sebar fitnah tentang MTA. Kok jangan MTA. MTA ini munggah kajimu yang Kediri kono. Dan mau ente untuk ijol-ijolan bojo. Ingat enggak? Yang sudah pernah datang di Kemelayan, ingat enggak itu? Nah, itu. Kenapa kok iso ngarani wong ente iso ijol-ijolan bojo, apa dhek ngerti tenan? Lho karena kebenciannya kepada MTA. Ben anake orang ngaji nang MTA sampai begitu teganya. Padahal ibunya loh itu. Mengatakan pada anaknya, nah, MTA itu ijol-ijolan bojo nek ngaji, nek haji mung ning Kediri kono. Nah, maka jangan kamu ngaji di MTA. Nah, itu mulutnya yang begini ini kita ngocol cul-cul itu enteng ya. Padahal di sisi Allah itu perkara yang berat. Menyebar fitnah. Ya, sampai bencinya kepada MTA mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal. Tidak bisa masa ngaji MTA untuk tukar-menukar istri itu. Terhaji orang yang Kediri. Padahal kalau dia mau otaknya itu mau waras gitu ya. Waktu haji coba nengok MTA kono, do mangkat haji neng endi coba? Dili neng embarkasi kono, yo dikumpul karo haji liyane. Apa sing MTA ada pesanan khusus pesawat terbang ke Kediri kono? Nah itu saking bencinya. Saking bencinya supaya anaknya tidak ngaji di MTA sampai hati menurut begitu. Kadang-kala MTA-nya, kadang-kala ustadznya yang dijelek-jelekan. Ya. Tapi nggak akan mempan itu semua. Asal kita tetap di jalan yang lurus. Kalau malah promosi kamu hakikatnya. Dan orang semacam itu hatinya tidak akan tentram selama kamu tidak bertobat. Maunya itu orang benci pada MTA. MTA makin besar. Dikandani pengen ngaji malah krungu radio do teko. Lah krungu malah hatimu makin panas kan? Ya, MTA makin besar, kamu makin panas hatimu. Akhirnya kering,
Jantungmu kering, paru-paru kering, mati. Nah, kalau sudah kering, saya mati apa? Ya. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Baik, segala kekurangan saya mohon maaf atas keterlambatan tadi saya Bapak ya. Sudah saya ijoli tadi. Keterlambatan berapa jam malah ditukar 1 jam ya lebih. Ya mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa, baru saja kita simak pengajian tanya jawab kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dalam acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran. Pembahasan tentang bentuk fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami kutip dari brosur Jihad Pagi MTA dengan tema brosur tarikh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke-186. Semoga bermanfaat sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.